Video pengisian BBM jenis Pertamax menggunakan puluhan jerigen di salah satu SPBU Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, viral di media sosial hingga memicu perhatian masyarakat. Dalam video yang beredar, sebuah mobil berwarna silver mengisi Pertamax ke sejumlah jerigen berukuran besar. Aktivitas tersebut bahkan disebut memicu antrian panjang kendaraan hingga menyebabkan kemacetan di area SPBU. Dalam rekaman video amatir yang direkam warga memperlihatkan aktivitas pengisian BBM jenis Pertamax menggunakan jerigen di salah satu SPBU di Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Pengisian BBM dalam jumlah besar tersebut mengakibatkan antrian panjang di SPBU. Mencegah adanya dugaan pelanggaran hukum, Satreskrim Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian, memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan rekaman kamera pengawas. Dari keterangan sejumlah saksi, BBM non-subsidi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan operasional wisata watersport di kawasan Tanjung Benua. Pada saat kejadian, jalur pengisian Pertamax telah dibuka pada 2 flow dispenser. Karena stok Pertalite sedang habis, mayoritas pengendara beralih ke jalur Pertamax sehingga mengakibatkan antrian kendaraan mengular. Memang adanya pembelian minyak BBM BBM migas yang berlokasi di daerah Jimbaran, Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di SPBU Taman Griya memang di sana terdapat keluhan masyarakat pada saat mengantre karena adanya pengisian Pertamax dengan kapasitas besar menggunakan jerigen sejumlah 30 jerigen dan diangkut dengan kendaraan mobil APP sehingga di sana membuat antrean cukup panjang. Pengisian BBM tersebut adalah BBM non-subsidi yang dimana menurut keterangan dari saksi tidak ada batasan dan tidak diperlukan dokumen atau rekomendasi dari pihak terkait. Dan saksi pun menjelaskan pembelian Pertamax sebanyak 30 jerigen yang akan digunakan untuk kegiatan water sport yang berada di wilayah Tanjung Benua. Pembelian BBM non-subsidi jenis Pertamax menggunakan jerigen pada dasarnya diperbolehkan. Namun PT Pertamina menegaskan, konsumen wajib mematuhi persyaratan ketat demi menjaga dan mencegah bahaya kebakaran. Wadah atau jerigen yang digunakan harus berstandar SNI dan terbuat dari material logam. Penggunaan wadah plastik sangat dilarang karena berpotensi memicu listrik statis yang membahayakan. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditkrimsus Polda Bali bersama Polres jajaran menggulung sindikat penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi di sejumlah daerah di Bali. Dalam rangkaian operasi penindakan selama periode Mei hingga Juni 2026, aparat mengungkap 8 kasus besar tindak pidana penyalahgunaan barang subsidi pemerintah dan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Tim gabungan Ditreskrimsus Polda Bali bersama Polres jajaran bergerak cepat mengawal program subsidi pemerintah. 8 tersangka dari sejumlah lokasi berbeda berhasil diamankan tim gabungan. Untuk kasus gas LPG oplosan, petugas mengamankan 4 tersangka masing-masing di wilayah Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Buleleng, dan Tegalalang Gianyar.
Modus yang digunakan adalah pemindahan isi gas subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg menggunakan pipa besi, lalu kembali dijual demi keuntungan pribadi. Untuk kasus BBM subsidi jenis Pertalite, polisi meringkus 4 tersangka di wilayah Jembrana, Denpasar, Tabanan, dan Badung. Para pelaku membeli BBM bersubsidi di SPBU secara berulang kali, menggunakan mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi, serta memanipulasi data barcode BBM subsidi. Dari tangan para tersangka, polisi menyita ratusan tabung gas, 1.300 liter lebih BBM Pertalite, serta 8 unit kendaraan. Estimasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 1.254 juta rupiah. Laporan polisi dan jumlah tersangka ada 8 laporan polisi dan 8 orang tersangka, terdiri dari 4 laporan polisi tidak pidana penyalahgunaan gas LPG subsidi dengan 4 orang tersangka. Ya, berikutnya adalah 4 laporan polisi tidak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dengan 4 orang tersangka. Ya, adapun barang bukti adalah kaitan dengan tidak pidana penyalahgunaan gas LPG subsidi pemerintah, yaitu 3 unit sepeda motor, kemudian 22 buah tabung 12 kg berisi berisi gas. Selanjutnya adalah 46 buah tabung 3 kg kosong. Selanjutnya adalah 233 buah tabung gas 3 kg. Atas perbuatannya, para tersangka kini dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak 500 juta rupiah. Polda Bali beserta jajaran berkomitmen tegas memberantas segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan barang bersubsidi maupun sumber daya alam. Praktik ilegal tersebut tidak hanya merugikan negara, tapi juga berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, merusak lingkungan, serta mengganggu distribusi subsidi agar tepat sasaran. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, ngumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV.
Lalai meninggalkan sepeda motor dalam kondisi lupa mencabut kunci, berujung apes bagi seorang pelajar di kawasan Ubud Gianyar. Memanfaatkan kelalaian korban, motor yang ditinggal pun dicuri. Aksi pencurian yang terekam kamera pengawas ini akhirnya viral setelah rekaman CCTV diunggah ke media sosial. Dari rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial, terlihat sebuah sepeda motor berwarna biru terparkir di bahu jalan raya Peliatan, Ubud Gianyar. Tak lama kemudian, seorang pria datang dan menghampiri sepeda motor tersebut. Setelah mengetahui kunci kontak masih nyantol di kendaraan, pelaku selanjutnya memastikan kondisi di sekitar aman. Pelaku langsung menyalakan mesin dan membawa kabur sepeda motor milik korban yang saat kejadian sedang nongkrong bersama teman-temannya di sekitar lokasi. Setelah video pencurian viral di media sosial, petugas Reskrim Polsek Ubud bergerak melakukan penyelidikan. Dalam waktu singkat, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial Iwayan DS, pria 29 tahun asal Ubud, tidak jauh dari lokasi kejadian. Adanya berita viral curanmor di daerah Peliatan Ubud, jadi kami merintahkan unit opsional Reskrim Polsek Ubud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan curanmor yang dimaksud. Astungkaro, alhamdulillah, jadi pelaku sudah dapat kita amankan dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dengan adanya laporan tersebut sehingga kami bisa melakukan penyelidikan. Astungkaro hasilnya para pelaku bisa terungkap. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor hasil curanmor serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Pelaku diketahui bukan residivis dan saat ini masih menjalani proses hukum di Polsek Ubud. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV. Hanya sebulan lebih setelah dibentuk, tim Unit Reaksi Cepat URC Polda Bali dan jajaran Polresta Sebali berhasil meringkus 97 pelaku kriminal dari 80 kasus kejahatan jalanan. Dari keseluruhan 80 kasus yang diungkap, terdiri atas 30 kasus pencurian kendaraan bermotor, 32 kasus pencurian dengan pemberatan, 13 kasus pencurian biasa, dan 5 kasus pencurian dengan kekerasan. Tim Unit Reaksi Cepat URC Polda Bali dan jajaran Polresta Sebali dibentuk sebagai tindak lanjut arahan Mabes Polri untuk meningkatkan respon cepat terhadap kejahatan jalanan, khususnya curas, curanmor, dan cusa atau pencurian biasa. Sepanjang bulan Juni 2026, tim khusus ini bergerak cepat dan berhasil membongkar 80 kasus di seluruh wilayah hukum Polda Bali. Dari 97 tersangka yang digulung, 96 diantaranya langsung dijebloskan ke sel tahanan. Sementara satu tersangka anak diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari puluhan tersangka yang diamankan, 93 berjenis kelamin laki-laki dan 4 perempuan. Selain meringkus puluhan tersangka, tim ORC juga berhasil menyelamatkan berbagai barang bukti hasil kejahatan, diantaranya 47 unit sepeda motor, 3 unit mobil, 20 unit handphone, 6 laptop, hingga 2 emas batangan dan uang tunai puluhan juta rupiah. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya menegaskan keberadaan tim URC merupakan komitmen kepolisian untuk memastikan tidak ada ruang aman bagi kriminal di Bali. Ini juga bagian dari komitmen memberi rasa aman kepada masyarakat melalui respons cepat terhadap setiap tindak pidana yang terjadi. Tim URC nantinya akan terus diperkuat agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat. Sebagai informasi bahwa saat ini Polri akan membentuk tim unit reaksi cepat atau URC ini sejak tanggal 21 Mei 2026. Ini tim URC ini ada di Direktorat Reskrimum Polda dan Polres atau Polresta jajaran Polda Bali. Jumlah total kekuatan personilnya 327 personil yang terdiri dari anggota-anggota yang memang tugasnya untuk menangani kasus jalanan, kasus kekerasan dan pidana umum yang ada di wilayah Polda Bali.
kemudahan dan Terkait maraknya kasus jamret di Bali, hal tersebut karena sebagian besar pelaku yang ditangkap merupakan residivis yang memiliki keahlian dalam menjalankan aksinya. Sementara salah satu kendala dalam mengungkap kasus penjamretan dengan korban warga negara asing adalah proses penyelidikan lanjutan, karena setelah membuat laporan polisi, sebagian besar korban langsung kembali ke negara asalnya sehingga menyulitkan penyidik melakukan pemeriksaan tambahan. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off. George Russell makes a mistake. Kimi Antonelli takes the lead. It is. Taking down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Duta Kabupaten Badung tampil memukau dalam pegelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi di panggung terbuka Arda Chandra, Taman Budaya Bali. Sanggar seni Tuge Carangsari Banjar Pemijian Desa Carangsari Kecamatan Petang membawakan garapan bertajuk Sanggama Rohani dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Pegelaran kolosal ini mengangkat kisah perjalanan Patih Kebo Iwe saat menjalankan tugas menuju Pura Sade di Desa Kapal, Kabupaten Badung. Dalam perjalanannya, Kebo Iwe menemukan masyarakat yang tengah dilanda wabah penyakit. Melalui petunjuk spiritual yang diterimanya, lahirlah sebuah ritual penyucian yang kemudian dikenal sebagai tradisi Siat Tipat Bantal, yang hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Adat Kapal. Tradisi Siat Tipat Bantal mengandung makna keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Pesan tersebut dihadirkan melalui perpaduan seni tari, drama tari, tabuh, vokal, dan tata artistik panggung yang megah, sehingga mampu menghipnotis ribuan penonton yang memadati panggung terbuka Arda Chandra. Sekitar 150 seniman terlibat dalam pertunjukan ini. Para penari, penabuh gamelan, pengisi suara, hingga tim artistik berhasil menampilkan garapan yang padat, dinamis, dan syarat nilai budaya. Tata cahaya, tata busana, serta iringan musik tradisional yang dikemas secara modern menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton.
Melalui garapan Sanggama Rohani, Duta Kabupaten Badung tidak hanya menampilkan pertunjukan seni yang berkualitas, namun juga menyampaikan pesan tentang pentingnya melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi muda. Pegelaran ini menjadi wujud komitmen Kabupaten Badung dalam menjaga dan mempromosikan seni budaya Bali melalui panggung Pesta Kesenian Bali. Niki pertunjukan kolosal berbasis tradisi. Ada kata-kata tradisi. Jadi kita harus mengangkat sebuah tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Dalam artian yang membumi, yang gaungnya besar. Seperti saat ini kita tampilkan Perang Siat Tipat yang ada di Desa Kapal. Itu warga di sana melaksanakan ritual ini setiap tahun dan kita wujudkan dalam bentuk pementasan. Kalau support dari PMK Badung, saya tahu persis dan karena kami ikut merancang bagaimana perlakuan anggaran terhadap seni budaya di Kabupaten Badung dari zaman Bapak Giri Prasto dan sekarang juga dilanjutkan. Itu sangat luar biasa. Ada dua perhatian kepada seni dan perhatian kepada senimannya. Karena pemerintah Kabupaten Badung sadar dan yakin bahwa pariwisata berlandaskan budaya. Penampilan sanggar seni Tuge Carangsari pun mendapat apresiasi meriah dari ribuan penonton yang hadir. Melalui semangat kolaborasi dan kreativitas, pagelaran ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus menjaga, mengembangkan, dan melestarikan kekayaan seni budaya Bali di masa mendatang. Laporan Novara Krisna, Denpasar, Bali, Garuda TV.